Alexander the Great atau Alexander Agung adalah salah satu tokoh militer paling legendaris dalam sejarah dunia. Ia lahir pada tahun 356 SM di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia. Ayahnya adalah Raja Philip II, seorang penakluk ulung yang membangun kekuatan militer Makedonia, sementara ibunya, Olympias, dikenal memiliki ambisi besar terhadap masa depan putranya. Sejak kecil, Alexander dididik untuk menjadi pemimpin. Ia belajar filsafat, ilmu pengetahuan, dan seni perang langsung dari Aristoteles, salah satu filsuf terbesar Yunani. Pada usia 20 tahun, setelah Raja Philip II dibunuh, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia. Meski masih sangat muda, ia segera menunjukkan ketegasan dan kecerdasannya. Ia menumpas pemberontakan di dalam negeri dan mengamankan wilayah Yunani sebelum melanjutkan rencana besar ayahnya, menaklukkan Kekaisaran Persia, kekuatan terbesar di dunia saat itu. Pada tahun 334 SM, Alexander memimpin pasukannya menyeberangi Selat Hellespont menuju Asia Kecil. Kemenangan besar pertamanya terjadi di pertempuran Granicus, di mana ia berhasil mengalahkan pasukan Persia. Keberhasilan ini membuka jalan bagi Alexander untuk menguasai wilayah Asia Kecil satu persatu. Ia tidak hanya menaklukkan kota, tetapi juga berusaha mendapatkan dukungan penduduk lokal dengan menghormati adat dan budaya setempat. Bersama kita bangun kerajaan. Puncak kejayaannya melawan Persia terjadi dalam pertempuran Issus pada tahun 333 SM dan pertempuran Gaugamela pada tahun 331 SM. Dalam pertempuran Gaugamela, Alexander menghadapi Raja Darius III dengan pasukan Persia yang jauh lebih besar. Namun, berkat strategi brilian dan kepemimpinannya yang berani, Alexander meraih kemenangan telak. Kekalahan ini menandai runtuhnya Kekaisaran Persia dan menjadikan Alexander sebagai penguasa wilayah yang membentang dari Yunani hingga Mesopotamia. Setelah menaklukkan Persia, Alexander melanjutkan ekspedisinya ke Mesir. Di sana, ia disambut sebagai pembebas dari kekuasaan Persia dan dinobatkan sebagai Firaun. Ia mendirikan kota Alexandria yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia kuno. Kota ini mencerminkan visinya untuk menyatukan budaya Yunani dan Timur dalam satu peradaban baru. Alexander kemudian bergerak ke wilayah Asia Tengah dan India. Namun, ekspedisi ini menjadi semakin berat. Pasukannya harus menghadapi medan yang ekstrim, iklim yang keras, serta perlawanan sengit dari kerajaan-kerajaan lokal. Meskipun Alexander meraih kemenangan di pertempuran Sungai Hydaspes melawan Raja Porus, pasukannya akhirnya menolak untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Dengan berat hati, Alexander memutuskan kembali ke barat. Dalam perjalanan pulang, Alexander mulai menunjukkan sisi lain dari kepemimpinannya. Ia semakin keras, curiga, dan kelelahan oleh peperangan yang tak berujung. Beberapa sahabat dekatnya dihukum mati karena dianggap berkhianat. Meski demikian, ia tetap berambisi menyatukan kerajaannya dan merencanakan ekspedisi baru ke Arabia. Namun, rencana itu tak pernah terwujud. Pada tahun 323 SM, di kota Babilonia, Alexander jatuh sakit secara tiba-tiba dan meninggal dunia pada usia 32 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi perdebatan hingga kini, mulai dari penyakit hingga kemungkinan diracun. Ia wafat tanpa meninggalkan pewaris yang jelas. Setelah kematiannya, kerajaan Alexander yang sangat luas segera terpecah di antara para jenderalnya yang dikenal sebagai Diadochi. Meski kerajaannya tidak bertahan lama, warisan Alexander sangat besar. Penaklukannya menyebarkan budaya Yunani ke wilayah timur, melahirkan era Helenistik, di mana seni, ilmu pengetahuan, dan budaya Yunani bercampur dengan tradisi lokal.
Alexander the Great dikenang bukan hanya sebagai penakluk yang tak terkalahkan, tetapi juga sebagai simbol ambisi, keberanian, dan visi besar untuk menyatukan dunia. Dalam waktu singkat, ia mengubah peta dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang abadi.